Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari tweetnya Mas Bri Story yang menceritakan tentang rumah dinas yang ada di Majalengka. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Masa kuliah dulu ada satu teman dekat perempuan namanya Dian. Ya, bisa disebut pacar kali ya. Tahun 2007 Dian tinggal dan kuliah di Bandung juga. Kami beda kampus tapi satu angkatan. Ayah Dian kebetulan pejabat tinggi di suatu bank daerah. Keluarganya cukup kaya. Sebagai pejabat tinggi, ayah Dian selalu berpindah-pindah tempat kerjanya. Tentu saja, rumah dinasnya pun ikut pindah. Nah, pada saat itu, beliau baru saja mendapatkan tugas baru untuk memimpin salah satu kantor cabang dari bank itu, cabang kota Majalengka. Majalengka adalah kota kecil yang letaknya di bagian timur Jawa Barat. Bukan kota yang dilalui oleh jalur utama lintas Jawa. Jadi, menurutku cukup sepi kotanya. Sebagai pacar yang sudah cukup lama kenal dengan keluarganya Dian, mau gak mau, aku harus ikut bantu pindahan rumah dari rumah yang lama ke rumah dinas yang baru di Majalengka. Tapi emang pada dasarnya aku ini seneng jalan-jalan, apalagi keluar kota. Jadi ya seneng-seneng aja diminta bantuan pindahan. Aku inget banget, waktu itu hari Kamis. Bertiga kami berangkat dari Bandung ke Majalengka menggunakan mobil pribadi. Kok bertiga? Ya, karena adik perempuan Dian ikut juga. Ira namanya. Kalau nggak salah waktu itu umurnya masih 19 tahun. Duduk di belakang kemudi, aku pun mengarahkan mobil ke Majalengka melalui jalur Sumedang Jatiwangi. Aku cukup suka jalur ini karena di beberapa wilayah masih ditemui pohon-pohon jati di kanan kiri jalan. Bisa dibilang hutan-hutan kecil. Itu dulu, entah kalau sekarang. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore kami sampai di Majalengka. Kota yang cukup bersih dan rapi. Yang menarik perhatian adalah lenggangnya kota. Masih sore tapi sudah sepi. Gak mampir kemana-mana. Kami langsung menuju alamat rumah. Gak memakan waktu lama, kami pun sampai di tujuan. Rumah besar dengan halaman luas, berdiri kokoh, dua pohon mangga yang rindang di dalam pagar. Bangunan arsitektur Belanda yang sudah direnovasi. Aku parkirkan mobil di carport sebelah kiri. Ada jalur mobil yang mengarah ke belakang lewat pintu belakang. Tebakanku, di belakang rumah ada garasinya. Sebelum masuk ke dalam rumah, aku sempatkan melihat-lihat sekitar. Depan pagar adalah trotoar yang berada di sisi jalan yang cukup besar. Walaupun bukan jalan protokol. Bukan sok-sokan melankolis ya. Angin sore itu berhembus sepoi-sepoi, meniup daun-daun pohon mangga di halaman rumah yang jadi bersuara. Udara sore itu cukup sejuk walaupun gak sedingin Bandung. Aku coba susuri jalan kecil yang mengelilingi rumah melalui pintu samping. Jalur ini cukup untuk lewat satu mobil saja. Dan benar dugaanku, setelah sampai di halaman belakang ternyata memang ada garasi mobilnya yang cukup besar. Garasinya beratap tapi tanpa tembok di sisi-sisinya.
hanya ada 4 tiang panjang yang menyangga atap. Tepat di tengah-tengah halaman belakang, kembali aku lihat ada pohon mangga yang besar dan rindang. Aku sedikit trauma kalau lihat pohon mangga, apalagi di rumah itu ada 3 pohon mangga. Lama aku menatap garasi mobil yang letaknya ada di belakang rumah itu. Kondisinya nggak terawat. Debu tebal menyelimuti lantainya, terlihat kumuh dan kotor. Perasaanku gak enak melihat garasi ini. Ada yang aneh deh pokoknya, auranya serem. Lanjut berjalan melihat sekitar belakang rumah. Aku menemukan hal yang lebih menarik perhatian. Di paling pojok belakang bangunan ada kamar mandi. Kebetulan udah kebelet pipis, aku pun masuk ke kamar mandi itu. Tapi kamar mandi ini terlihat jarang banget dipakai. Daun kering bertebaran di lantainya. Kamar mandi besar dengan desain model zaman dulu. Batu-batu alam yang menempel pada dinding. Bak mandinya besar dengan kloset jongkok. Sore itu sudah mulai gelap. Cahaya kamar mandi hanya bersumber dari lampu bohlam 5 watt, redup. Setelah selesai, aku melangkah keluar dari kamar mandi. Keanehan melihat rumah ini mulai bertambah. Setelah aku lihat di sebelah kamar mandi belakang ada sumur yang cukup tua. Hanya ada sumurnya saja. Gak ada tali dan ember yang biasanya digunakan untuk mengambil air dari dasar sumur. Lumut juga terlihat menyelimuti tembok sekeliling lubang sumur. Lubang sumur ditutup oleh papan yang cukup tebal dan lebar. Karena penasaran, apakah masih ada air pada dasar sumur? Aku coba memindahkan papan penutup dengan sedikit menggesernya. Aku bisa melihat ke dalam sumur. Nyamuk dan binatang kecil lainnya langsung berhamburan keluar. Cukup lama aku melihat ke dalam sumur. Hari sudah agak gelap menjelang malam. Aku jadi susah untuk melihat ke dasar sumur. Ketika sedang konsentrasi melihat ke dasar sumur, tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang dari dalam sumur menerpa wajahku. Aku kaget. Refleks langsung mundur menjauh dari sumur. Apaan barusan? Masa iya ada angin keluar dari dalam sumur? Kataku dalam hati. Setelah cukup agak tenang, aku langsung kembali mendekat ke sumur dan menutup lubangnya dengan papan seperti semula. Aku langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. "Kenapa mukanya begitu? Kayak baru lihat setan aja," tanya Dian melihatku yang masih agak terbengong-bengong. "Ah, enggak kok, enggak ada apa-apa," jawabku. Aku langsung basa-basi dengan orang tua Dian. "Oke, takut ke bawah suasana, nanti malah terjadi hal yang aneh. Oh ya, barang-barang dan perabotan milik orang tua Dian sudah sampai sehari sebelumnya. Sudah diletakkan di tempatnya masing-masing. Kami tinggal merapikan saja." Setelah berada di dalam, barulah terlihat kalau rumah itu rumah yang besar. Arsitektur zaman dulu, langit-langit yang tinggi, tembok tebal, kira-kira ya rumahnya seperti rumah zaman dulu banget. Di dalam ada 2 toilet. Satu di kamar utama, kamar orang tua. Satu lagi di sebelah dapur. Dan ada 1 toilet lagi di belakang rumah yang pernah aku pakai. Tapi nanti pada tengah malam aku terpaksa harus ke tempat itu. Setelah maghrib
kami pun kumpul di ruang tengah berbincang dan lanjut makan malam. Dari awal, aku memang merencanakan untuk menginap dan pulang ke Bandung esok paginya. Aku diberi kamar yang paling depan, kamar nomor satu. Orang tua Dian tidur di kamar utama, Dian dan Ira di kamar yang kedua. Tapi sebenarnya ya selepas maghrib aku tuh sempat berubah pikiran. Aku mau pulang ke Bandung saja malam itu, karena perasaanku udah gak enak sejak kejadian di sumur tadi. Tapi orang tua Dian gak ngasih aku pulang. Ya udah deh, nurut aja. Aku pikir cuma semalam ini dan semoga gak terjadi apa-apa ya. Ternyata gak seperti itu. Ada yang aneh dengan rumah ini. Akhirnya malam menjelang, sekitar jam 10 kami masuk ke kamar masing-masing. Semoga teman-teman masih ingat ya tentang kebiasaanku kalau tidur. Kalau tidur harus ada TV dan dalam keadaan menyala. Aku nggak akan bisa tidur kalau TV-nya mati. Tapi sialnya, di kamar itu hanya ada tempat tidur dan meja, nggak ada TV. Wah, sepertinya malam ini akan panjang, gumamku dalam hati. Akhirnya jam-jam awal di kamar aku habiskan dengan bengong. Kenapa nggak mainan HP aja, Bri? Ya, tahun-tahun itu jaringan internet di HP masih susah. Jangankan 4G dan 3G, dapat sinyal seluler aja udah bagus. Aku bener-bener gak bisa tidur waktu itu. Guling sana, guling sini, ya gak jelas lah. Tetap aja ngantuk gak datang. Gak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Dan aku belum bisa tidur. Gelisah, pokoknya perasaanku gak enak aja. Kamarku letaknya paling dekat dengan jalan raya di depan rumah. Tapi malam itu, jalanan terdengar sangat sepi. Hanya sesekali motor yang melintas. Dan 99% perasaanku ini gak pernah salah. Ada yang aneh dengan rumah ini. Makanya, aku memutuskan untuk tidur dengan pakaian lengkap. Kunci mobil, dompet sudah berada di dalam saku celana. Persiapan, kalau ada apa-apa aku tinggal kabur melarikan diri. Dan benar seperti yang aku duga, makin gak karuan perasaan ketika sayup-sayup aku seperti mendengar ada suara bayi yang sedang tertawa kecil. Ya, suara bayi. Dan gak ada bayi di rumah ini sejak aku datang. Suara terdengar dari arah ruang tamu yang letaknya persis di depan kamar. Aku langsung duduk di pinggir tempat tidur, mencoba untuk menajamkan pendengaran. Apa itu benar suara bayi? Dan ternyata itu benar suara tawa bayi. Suaranya semakin lama semakin jelas. Aku gak berani untuk membuka pintu untuk memastikan. Aku memilih untuk diam saja di dalam kamar dan mencoba tidak menghiraukannya. Akan tapi, tetap saja aku ketakutan. Di titik ini teror baru saja dimulai. Tapi lama-kelamaan suara tawa bayi itu menghilang. Agak sedikit lega, tapi aku tetap saja gak bisa tidur. Dan sesuatu yang paling gak diharapkan terjadi juga. Aku kebelet pipis. Gak akan bisa kalau harus menahan pipis sampai pagi. Akhirnya aku memutuskan untuk nekat keluar kamar dan ke toilet. Aku buka
pintu kamar pelan-pelan karena masih was-was dengan suara bayi yang berasal dari ruang tamu tadi. Dan alhamdulillah ternyata nggak ada apa-apa. Ruang tamu dalam keadaan gelap gulita. Aku pun lanjut berjalan ke arah toilet. Aku pilih toilet yang berada di bagian belakang rumah, yang bersebelahan dengan dapur. Sesampainya di depan pintu toilet, aku coba membukanya. Tapi ternyata nggak bisa. Seperti terkunci dari dalam. Ah, mungkin ada orang di dalamnya, pikirku dalam hati. Tanggung kan? Dan aku udah bener-bener gak tahan. Aku akhirnya berniat untuk pipis di toilet yang ada di halaman belakang, yang letaknya di sebelah sumur. Ya, kamar mandi yang berada di dekat sumur tua dan garasi gak terawat di halaman belakang rumah itu. Aku takut banget sebenarnya. Ketika pintu belakang terbuka, pandanganku langsung tertuju ke arah garasi kosong yang ada di belakang. Pada detik itu aku nggak melihat apa-apa, tapi indraku yang lain bilang kalau di situ ramai orang. Aku berjalan di selasar belakang, melewati kamar pembantu yang masih kosong dan gelap. Pada saat melewati sumur, aku lihat ada yang aneh dengan sumur itu. Papan penutup liang sumur sudah berada di samping, gak lagi menutup lubangnya. Padahal sore tadi aku tinggalkan dalam keadaan tertutup. Ah, bodo amat lah. Aku lanjut jalan masuk ke toilet aja dulu. Udah gak tahan soalnya. Setelah pipis, setelah bengong sebentar, aku langsung keluar toilet. Ketika pintu toilet terbuka, pandanganku langsung menghadap ke garasi kosong dan gelap itu. Ya, pandanganku langsung menghadap ke tempat itu. Dan ternyata ada sesuatu. Pandanganku menangkap suatu objek di gelapnya malam itu. Terlihat ada sesuatu yang berwujud putih berdiri di dalam garasi. Jantungku seakan berhenti saat itu. Karena ternyata yang aku lihat adalah pocong. Pocong tinggi dan besar. Tingginya sekitar 185 cm. Pocong itu berdiri tegak di tengah-tengah garasi. Gak jelas menghadap kemana, karena aku gak berani melihat ke arah kepalanya. Berdiri diam, hanya sesekali ada gerakan pelan dari badannya. Lemas badanku, tulang-tulang terasa lepas dari engselnya. Aku paksa berdiri untuk berjalan menuju ke pintu belakang. Aku seret kaki ke arah pintu. Aku gak berani lagi melirik ke arah garasi tempat pocong itu berdiri. Setelah masuk ke dalam rumah, langsung aku kunci pintu dan berjalan cepat ke arah kamar. Sesampainya di dalam kamar, aku langsung atur nafas. Ingin rasanya pergi keluar dari rumah itu, lari ke tempat ramai, karena aku udah gak tahan. Dan ya, bisa ditebak, setelahnya aku tetap gak bisa memejamkan mata, karena sebenarnya teror belum selesai. Jarum jam sudah hampir ada di pukul 2 ketika sekali lagi sayup-sayup aku mendengar tawa bayi dari ruang tamu. Kali ini suaranya semakin lama semakin jelas. Allah, aku benar-benar tersiksa malam itu. Mau lari dan masuk ke kamarnya Dian, tapi kan gak mungkin. Masuk ke kamarnya orang tuanya Dian, malah gak mungkin. Kebayang kan? Penasaran, aku pun berjalan menuju pintu kamar, memberanikan diri untuk mengintip apa yang sebenarnya ada di ruang tamu.
itu aku buka sedikit demi sedikit sampai mata bisa melihat ke arah ruang tamu. Setelah mataku udah cukup jelas melihat gelapnya ruang tamu, ternyata di situ ada seorang wanita di sofa ruang tamu, berambut panjang, sedang duduk dengan bayi kecil di pangkuannya. Wanita ini berpakaian daster panjang berwarna gelap. Sekali lagi, jantung seperti berhenti berdetak. Lemas badanku. Beberapa detik wajah kami saling bertatapan. Aku langsung menutup pintu dan duduk di pinggir tempat tidur. Gemetar badanku. Bulu kuduku berdiri semua. Pikiranku semrawut, memikirkan apa yang harus aku lakukan. Sementara tawa perempuan dan bayinya terus-terusan terdengar. Beberapa saat kemudian, aku mendengar ada suara langkah kaki dari balik pintu. Terdengar langkah yang sepertinya datang dari bagian belakang rumah menuju ke ruang tamu, tempat perempuan memangku bayinya. Jadi ramai sekali kedengarannya. Beberapa kali juga tawa bayi berganti tangisan dan suara perempuan yang coba menenangkan sang bayi. Aku diambang pingsan, dan aku berharap pingsan beneran. Dek, 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 dek. Begitu kira-kira langkah kaki suaranya. Kadang terdengar tergesa-gesa, kadang terdengar santai. Doaku cuma satu: semoga mereka tetap beraktivitas di luar saja. Semoga mereka nggak coba masuk ke dalam kamar ini. Sementara aku di dalam kamar blingsatan dengan keringat dingin bercucuran. Dan tiba-tiba aku melihat gagang pintu kamarku bergerak-gerak, seperti ada yang mencoba membuka pintu. Aku semakin panik dong, karena jarak pintu dan tempatku duduk hanya berjarak sekitar semeter saja. Maksudnya beberapa meter mungkin ya. Sial, aku lupa untuk mengunci pintu sedari awal. Pintu terbuka pelan-pelan. Perasaanku semakin gak karuan. Ya Allah, ketika pintu terbuka agak lebar, menyembul kepala perempuan berambut panjang dari balik pintu. Dengan wajah yang tersenyum kecil memandangku. Ingatanku sampai pada detik itu saja. Selebihnya aku nggak ingat apa-apa lagi. Ternyata aku sudah nggak sadarkan diri. Aku pingsan. Aku baru sadar setelah Dian membangunkanku untuk sholat subuh. Aku nggak menceritakan kejadian yang aku alami malam itu kepada Dian dan keluarganya. Setelah sholat Jumat, aku pulang ke Bandung sendirian, sementara Dian dan Ira ke Bandung pada hari Minggunya. Belakangan ternyata ayah Dian hanya bertahan 1 bulan di rumah itu. Beliau minta pindah dan dicarikan rumah dinas di tempat lain. Setelah itu, baru aku cerita tentang kejadian yang aku alami. Dan ternyata orang tua Dian juga mengalami hal yang sama, diteror oleh penghuni rumah. Sekian. Sampai jumpa pada malam berikutnya. Selamat malam. Oke, itulah cerita yang lumayan panjang dari Mas Bri Story tentang rumah dinas ayah pacarnya ya, yang ada di Majalengka. Nggak tahu sih sekarang udah jadi istri atau mantan ya. Mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.